Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu How to Stop Customers from Fixating on Price, yang diambil dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2010. Bersama kita adalah Pak Hasnul Suhaimi, dari CEO dari Excel Axiata. Dan kita tahu, kita membicarakan hal ini karena kita tahu di dalam dunia mobile phone service sekarang lagi price is number one yang dikomunikasikan oleh para mobile providers ini. Karena itu saya undang Pak Hasnul untuk kita bicarakan hal ini. Bagaimana Pak Hasnul ini kalau mau gitu ya, kalau nggak mau ya susah. Kalau mau, bagaimana mengangkat pandangan customer dari price aja tetapi ke hal yang lain. Pak Hasnul, tadi kita masih stop pada bagaimana Excel menggunakan prinsipal yang dijabarkan di Harvard Business Review ini. Pak Hasnul bilang pakai yang nomor 1 dan nomor 3. 1 kita udah ngomong, yang 3 kayak gimana Pak? Nomor 3 ini sebetulnya kita beranjak dari situ sebetulnya. Jadi harga kita ada harga SMS, ada sendiri, ada harga suara sendiri, voice on net lain lagi, off net lain lagi gitu. Nah terus ada lagi data internetnya sendiri, nanti pakai ini. Jadi semuanya itu ada paket-paket sendiri. Malah saya coba balik sebetulnya, ya kembali mengenai ini. Ya. Saya coba paket, orang menelpon katakanlah 2.000 perak dapat semua, 100 menit telepon, 1.000 SMS, 1 megabyte data. Kita coba everything on one package. Ya, nggak terlalu berhasil. Nggak terlalu berhasil. Jadi kita balik ke ini justru. Jadi ini jeli benar nih pengarahnya bahwa ini harus dilakukan. Jadi sudah harga SMS sendiri, voice sendiri, jadi kan kelihatan murah. Begitu digabung lebih banyak dari 2.000 yang saya dapat sebetulnya. Betul. Nah gitu. Jadi rupanya ini sudah kita laksanakan. Beranjak dari situ justru kita. Ini berlaku. Nah, di sisi lain yang terakhir itu yang semua sama, udah ada operator yang coba, Rp5 per detik ke semua operator termasuk operator sendiri. Mereka pakai untuk SLD yang jauh-jauh. Begitu yang lokal atau sama operator nggak ada pakai. Jadi akibatnya apa? Masyarakat lebih pintar daripada operator. Jadi yang paling murah itu yang dipakai. Karena kan kalau udah jauh dekat sama kan berarti yang jauhnya disubsidi sama dekat kan. Dekat nggak dipakai, jauh dipakai gitu. Jadi diambil yang murahnya aja. Jadi susah kalau yang ini diterapkan. Jadi balik-balik yang sangat populer nomor 3, yaitulah dengan pecah-pecah, upaya menggabung malah nggak jalan. Nah, itu yang kita lagi coba yang nomor 1. Coba keluar dari yang tradisional pricingnya, structure-nya. Sebenarnya jadi di dalam Excel sendiri juga lagi melihat bagaimana keluar dari price trap ini Pak ya? Iya, kita harus keluar dari situ. Iya. Yang kita ciptakan sendiri sebelumnya. yang mulai dulu kan. Asumsi kita yang kita lakukan orang lain nggak bisa. Jadi asumsi kita karena bisa bikin istilahnya kita minute factory. Yang tadinya telepon itu mahal luar biasa, kita bikin pabrik. Jadi harganya murah. Orang lain nggak bisa bikin pabrik berikan kita. Tapi ternyata tahun kemudian ikut juga. Semua bisa juga. Tapi setelah setahun. Tahun itu gain market share dari 9-10% jadi 18%. Jadi not bad lah. Nah, habis itu ya udah kita agak relax sedikit lah ya, supaya nggak terlalu perangnya terus-terusan. Nah, mudah-mudahan kita bisa terapkan salah satu dari 4 ini untuk bisa keluar dari trap ini. Ada pertanyaan dari audiens, silakan. Farok. Pak Hasnul, menurut saya bisnis Bapak itu merupakan suatu bisnis yang cukup unik, di mana bisnis telekom communication adalah bisnis di mana orang biasanya kalau sudah punya nomor, apalagi nomornya itu nomor cantik, dia pasti berusaha mempertahankan nomor tersebut selama tidak ada masalah yang cukup berarti. Kemudian benar yang seperti Bapak katakan tadi bahwa perang harga itu biasanya untuk menjaring new clients. Tapi what next gitu ya? Gimana supaya orang itu tidak berpikir bahwa oke, sekarang harga turun untuk menjaring klien, kemudian setelah itu harga naik lagi. Seperti yang Bapak katakan tadi, susah untuk merubah image selama 3 tahun. Excel perlu merubah image bahwa Excel itu adalah premium price, harga mahal. Jadi apa yang dilakukan oleh Excel setelah menjaring customer supaya perang harga itu bisa benar-benar dihindari? Terima kasih. Ya, good question Pak. Jadi memang kalau kita amati, memang kadang kita anggap provider ini rada-rada kurang ajar juga gitu ya. Jadi kalau kita sudah subscribe, justru yang subscription ini dilewatin semua promo-promo, tetapi yang namanya prepaid ini ataupun yang kartu baru itu di load semua premium gitu ya, semua promo gitu ya. Sehingga akhirnya justru pelanggan lama yang setia itu justru
mereka harus bayar harga yang tinggi dibandingkan kalau kita beli kartu habis ganti gitu kan. Tiap kali ganti nomor mungkin lebih irit gitu. Nah, gimana Pak di Excel strategi seperti apa Pak? Iya. Jadi sebetulnya saya nggak menggunakan strategi nomor 3, yaitu overprice yang luar biasa. Tapi oversize sedikit ada dong. Kita juga ingin cari ini kan. Sebenarnya yang Bapak maksud itulah yang pasca bayar barangkali ya. Karena memang pasca bayar, di antara sebanyak itu pelanggan, 1% dari kita tuh ini pasca bayar. Oh, 1%? Hanya 1% sekarang. Dari 35 juta. Berarti pasca bayar saya harus saya hentikan sekarang. Nah, memang orang lihatnya pasca bayar mahal. Ya, dan terus yang kedua pasca bayar itu seolah-olah yang dianaktirikan. Tapi sebetulnya kalau dilihat per segmen, per kelompok, karena dia kecil dan servisnya juga lebih banyak, kita harus siapkan billingnya secara khusus, kita harus ada special line untuk ini pasca bayar, kita harus siapkan Excel center untuk orang bayar, karena orang bayar ke Excel center banyak. Secara bisnis to bisnis kita lihat profitability di pasca bayar yang relatif mahal tadi lebih rendah daripada prabayar sebetulnya. Jadi harga yang kita charge ke pasca bayar itu walaupun kelihatan lebih mahal, sebenarnya jauh lebih murah daripada untuk company ya. Kurang menguntungkan dibanding dengan pasca bayar, dengan prabayar sebetulnya. Jadi gitu. Jadi masih sebetulnya all in all sebetulnya yang kita berikan itu, service kita berikan dengan charge yang kita berikan itu lebih murah sebenarnya pasca bayar daripada prabayar. Oh gitu Pak ya. Nah, jadi justru dengan prabayar tuh everybody's happy ya. Cost-nya sebetulnya. Oke. Kalau pasca dengan prabayar kita ada bayar di depan, nggak ada bad debt. Dengan pasca bayar setidaknya ada 5% setiap bulannya bad debt. Sempat 10% dan setidaknya 5%. 3% itu sewaktu-waktu aja. Jadi setelah itu servisnya luar biasa banyaknya. Jadi all in all tetap lebih murah, sebenarnya lebih menguntungkan prabayar buat kita. Nah, cara yang kita berikan adalah tolong lihat kembali dari billnya. Kalau billnya ternyata ya di bawah 100.000, 200.000, lebih baik pindah prabayar. Dan pindah prabayar gampang, tinggal lapor ke kita, nanti kita aktifkan. Waktu katakanlah nggak sampai sehari akan pindah ke prabayar. So simple. Dan jangan takut, orang kan takut nanti saya keluar negeri gimana? Roaming sekarang ke beberapa sebagian besar negara udah bisa kok. Saya ke Singapura, saya prabayar kok. Saya sendiri prabayar bukan pasca bayar ya. Saya ke Singapura no problem. Saya ingin merasakan 99% dari kehidupan masyarakat yang menggunakan Excel itu adalah prabayar. Saya ingin merasakan itu mereka. Jadi kalau misalnya saya prabayar ke Singapura nggak bisa roaming, saya akan komplain ke teman-teman kenapa nggak bisa roaming gitu. Ya sekarang roaming ke Singapura no problem, ke beberapa negara tuh no problem. Jadi roaming pun oke. Nah atau misalnya suatu saat ke negara kayak Eropa nggak ada roamingnya karena prepaid nggak ada di situ, tinggal telepon ke kita balikan lagi ke pasca bayar untuk sementara waktu nanti balik lagi. Tapi memang sebenarnya konsumen pasca bayar ini different Pak. Jadi memang orang ini udah nggak mikirin lah, gua nggak perlu tahu bill gua berapa, yang penting nomor harus on terus, ya konektif, gua bawa ke keliling dunia bisa, dan they don't really care about apa sih promo di market gitu kan? Nah itu dibalik itu, juga selain cost kita lebih tinggi, kita juga lihat kita turunkan harga. Pernah kita turunkan harga, kita malah kasih lupa setelah jam 8 malam. Ya, setelah jam 8 malam sama 2 weekend, Sabtu sama Minggu free of charge, nggak ada yang pakai tuh. Jadi mereka not price sensitive. Right. Why should we lower our price? Gitu. Jadi ada dua dari sisi pelanggannya sendiri. Mereka nggak butuh sebenarnya. Kalau yang butuh berarti memang salah segmen gitu aja. Yeah. Kayak Bapak kan nggak pernah pikiran gitu kan? Bapak salah segmen. Kalau boleh nanya gitu, no problem, pindah ke prabayar. Gitu. Yang kedua, Bapak cerita tadi setelah masuk terus kita naikin harga, enggak sih. Prabayar dari pasca bayar itu turun juga, tapi nggak secepat prabayar itu aja. Nah prabayar begitu udah masuk, mereka tetap lebih murah. Nah makin lama kan ada paket baru. Yang lama bisa juga pindah sebenarnya, mudah dengan pagar bintang 1, 2, 3 pagar pindah. Jadi sebenarnya kita perlakukan sama semuanya, kecuali sedikit untuk pasca bayar, sedikit cost untuk service tadi. Gitu. Tapi all in all fair sebetulnya. Oke Pak, kita lanjutkan diskusi kita Pak. Jadi you said that awalnya you price leadership, you bikin factory gitu ya untuk mobile service, dan tidak ada yang bisa copy gitu kan. Setelah 1 tahun mulai banyak yang copy ya. And currently saya kira banyak sekali yang bisa copy. Dengan demikian you will see that you punya growth juga udah menurun, you punya margin apalagi gitu ya, biasanya makin lama makin tipis gitu ya. Karena ya kita agak kebalikan sedikit. Kebalikan kita naik terus. Margin malah naik. EBITDA margin dari 39 waktu kita masih mahal dulu. Tahun lalu 45% EBITDA margin. Tahun ini mendekati 50%. Oh, malah naik. Ya agak kebalikan. Tapi secara umum ngomong benar. What happened Pak? Kenapa EBITDA marginnya bisa naik?
Padahal pricing tetap di menginjak terus. Ya, kita bisa temukan teknologi, kita temukan cara untuk bikin semurah mungkin menitnya itu. Oke. Dan mungkin juga ada sisi lain bahwa kita mengarah ke dunia baru IP. Jadi secepatnya pindah ke IP, cost juga turun. Oke. Teknologi juga bantu kita. Dengan teknologi dengan IP itu costnya jadi turunnya banyak Pak ya. Jadi itu yang kita pas ke pelanggan. Dengan kualitinya sekarang bisa dipertanggungjawabkan ya? Dipertanggungjawabkan. Jadi dari hasil pemerintah ketat dalam ini. Walaupun memang ya drop call tetap ada lah ya. Saya tadinya pikir kalau datang ke Amerika, kalau Eropa gitu harus kualitasnya bagus sekali. Enggak juga kok. Dibanding Indonesia sama aja. Di lift gitu di Indonesia malah aman. Di sana sering putus lebih banyak malah. Karena liftnya lebih lebih lain kali dibandingkan Amerika. Enggak juga. Enggak dipasang di liftnya. Kita kan dipasang di lift. Indoor dipasang di lift gitu. Ternyata enggak di sana. Jadi pikiran saya, wah tadinya saya pikir wah pasti lebih bagus. Enggak juga ya. Oke Pak, comparable lah kalau display. Kita harus break lagi untuk segmen terakhir nantinya setelah ini. Para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya, segmen terakhir. Buat Anda yang partisipasi silahkan SMS ke 0895 kali 788. Kita masuk untuk segmen berikutnya.